Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026 batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Akbar Rangga Ramadan, mahasiswa Akidah Akhlak di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0626082550. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja yang dilaksanakan di MTS Al-Mahsyar Nurul Iman, Tenggarong Seberang pada jenjang kelas 8 di materi adab bersosial dalam pandangan Islam. Mohon bimbingannya. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Bapak juga melihat di sini semuanya hadir. Terlebih kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas Akbar memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Luar biasa, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai wujud daripada cinta tanah air. Kalian bangga menjadi santri? Bangga. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Silakan duduk kembali. Oke. Baik. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang dimana materi ini cukup familiar, baik itu di kalangan anak muda, bapak-bapak, pejabat, nelayan, bahkan ibu-ibu sekalipun, yaitu tentang
media sosial. Coba di sini Bapak mau tanya, siapa di sini yang punya HP? Turunkan tangannya. Padahal kalian tinggal di pondok ya. Nah, kapan mainnya? Pasti di rumah. Baik, lanjut. Siapa? Sebutkan kira-kira apa saja media sosial yang ada di HP kalian? Siapa saja? Apa ya? IG, TikTok. Salah satunya adalah WA, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Bapak mau tanya, siapa yang sering buka WA? Bukan tangannya. Oke, kita ke Fahri dulu. Fahri, kamu buka WA biasanya buat apa? Nelpon orang tua dan ngechat orang tua. Tujuannya untuk? Nelpon orang tua, Pak. Oh, baik. Tujuannya untuk menelpon orang tua karena kita posisinya bagus. Itu salah satu bentuk daripada WA. Tapi ingat, ada beberapa aplikasi yang contohnya di dalam itu banyak yang membuat kita itu terlena. Contohnya adalah Instagram. Nah, di sini Bapak mau tanya, siapa yang sering buka Instagram? Dia lagi, coba. Kira-kira kamu dia lagi buka Instagram itu buat apa? Lihat video. Lihat-lihat video, postingan, ya, dan lain sebagainya. Itu bentuk daripada media sosial. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas bagaimana pengertian dasar dari media sosial, terus juga mengidentifikasi dalil Quran dan hadis. Ingat, karena kita adalah seorang pondok pesantren, santri, kita harus paham juga dalil maupun hadis terkait media sosial. Khususnya apa? Dari pandangan Islam. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana kita beretika, ya, bertanggung jawab. Ya, banyak sekali kita bisa melihat orang-orang yang paham bahkan paketnya banyak, ya, tapi tidak bisa mengaplikasikan sumber tersebut. Jadi banyak kita hoax. Dan yang kemarin adalah bertanggung jawab atas media yang kita punya. Dan kita akan melihat salah satu video yang dimana video ini mungkin relate dengan kehidupan kita, apalagi seorang santri, ya. Santri itu biasanya setahuan Bapak itu kalau misalkan di pondok itu kan tidak boleh bawa HP. Nah, tiba-tiba pas di rumah yang dicari pasti HP. Tapi kalau sesuatu itu baik, alat pun itu menjadi baik. Seperti pisau, bisa dipotong
hidup, disayangi, yang sudah tiada didoakan. Semoga kita panjang umur. Amin amin ya Allah. Kita lanjut. Di sini Bapak melihatkan ada satu contoh yang dimana ini cetan yang sifatnya negatif. Nah, ya. Ini siapa yang berani? Jawa. Ya. Ini kan ini kan kalau dalam istilah PPKN-nya itu rasis. Ya, rasis itu apa? Wah, melihat sesuatu yang menghina. Oh, kamu hitam. Hitam. Apa yang dari ya? Misalkan. Nah, terus misalkan, wah, tinggi, hitam. Maaf ya, itu ya. Nah, misalkan begitu. Wah, terus putih. Jangan putih ya. Di sosial media itu tidak boleh, ya. Banyak yang bentuk contoh daripada salah satunya saja. Terus yang kedua, kita bisa lihat. Nah, di sini ada ya postingan yang dimana isinya menginformasikan sosial media tentang pekerjaan. Terus juga di situ lokasi webnya di mana, di Google Mas, di Google Pak ya. Sudah tertera banget ya informasinya. Oke, lanjut. Nah, di sini perlu kita pikirkan secara mendalam. Jadi, media sosial itu memiliki dua kata yang berbeda. Ya. Di mana media dan media sosial. Nah, media sosial itu terdiri dari dua kata. Media itu sarana mencapai informasi. Bingung nggak? Saya berikan contohnya. Ini iklannya. Ini bentuk daripada media. Ya, media itu adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ini semua informasi doang. Ya, cara mencegah bullying. Ada gambarnya, ya, pergi atau abaikan dan seterusnya. Nah, itu juga itu kebiasaan. Ini bentuk media. Ingat, media itu banyak. Media cetak ini, media gambar ada gambarnya. Media cetak itu misalnya kayak buku, ya, koran dan lain sebagainya. Ya, di sini Bapak akan juga membuatkan salah satu gambar. Di sini kita bisa dibagikan lebih dahulu ya. Ini ada materi kita hari ini. Kita dibagikan dulu. Bisa aja. Nah ini, nah itu bisa kita lihat. Itu beberapa rangkuman daripada materi hari ini. Ingat, jadi media itu adalah informasi ya. Oke, bisa kita lihat lagi ke PPT. Tapi di situ juga ada lihat media sosial adalah media digital yang sifatnya dia bisa berinteraksi dan juga bisa berkomunikasi. Pertanyaan Bapak, ini kira-kira bisa ngomong nggak? Aldi, kira-kira kamu ngomong sama poster ini, gambar ini kira-kira bisa? Nggak ya? Nah, itu disebut dengan media. Tapi kalau media sosial itu berarti yang kita sebutkan tadi ada WA, Instagram, Facebook, ya, semuanya bisa berinteraksi. Paham sampai sini? Sarana. Sementara kalau misalkan media sosial itu adalah isi daripada konten-kontennya. Bisa memandang media sebagai alat atau wasilah. Ya, wasilah itu bisa diartikan alat. Ya, bisa saja alat yang di sini ini bisa membuat orang itu lebih paham ataupun tidak. Contoh, ya, misalkan ada brosur-brosur yang sifatnya mengajak kebaikan, mari kita sholat, mari kita puasa, bayar zakat, ya, dan lain sebagainya. Tapi juga perhatikan, di sini bisa lihat, ya, bisa bernilai dosa. Contohnya kira-kira apa? Kira-kira apa? Ada gambar. Nah, gambar apa yang tidak senob? Ya, buka aurat. Ya, apa lagi? Joget-joget. Nah, joget-joget ya di TikTok itu hati-hati. Jangan sampai terlalu berlebihan. Kasihan mata kita. Ya, seperti itu. Ingat ya, jadi jangan melihat daripada fungsinya, tapi juga lihat daripada isi daripada konten tersebut. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pengertian. Nah, sekarang pengertian secara khususnya atau secara Islamnya. Kita bisa lihat di situ adalah bahwasanya
Nah, itu bentuk daripada karakter atau perilaku. Tinggal bagaimana kamu berperilaku baik juga di sosial media. Karena itu disebut dengan dunia maya. Dunia maya itu luas, ya. Makanya dalam pandangan Islam itu disebut juga seperti cara atau perilaku seseorang di sosial media. Baik itu berbicara, menulis, mengunggah. Yang mengunggah itu misalnya mengupload, itu juga harus dipikirkan dengan baik. Dasar-dasar daripada media sosial. Yang pertama dari Quran dan hadis. Kita bisa lihat di posternya. Itu yang pertama dari surat Al-Hujurat ayat 6. Yang dimana artinya secara khusus jika ada orang-orang yang beriman datang kepada orang fasik, maka teliti dulu kebenarannya. Ya, kamu lihat di sosial media sekarang banyak sekali ya. Apalagi sekarang ada AI. Ya. Nah, itu bisa dibuat aneh-aneh. Terus juga surat Al-Isra ayat 36 dan disimpulkan juga dengan surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 yang memuat larangan menghina, mencela, bersangka buruk dan menggunjing. Ya, Bukhari Muslim di mana isinya adalah barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, maka berkata yang baik atau diam. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk adat media sosial dalam Islam. Salah satunya tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kita berkata, menulis, ya. Amal jariah ada? Amal jariah itu ada dua, ada yang sifatnya baik, ada yang tidak baik, ada yang amal jariah yang sifatnya bagus dan tidak bagus. Tabayun itu sifatnya dia mencari sumber yang valid. Tidak mungkin lah misalkan Akbar kalau kelas kita, kamu ketemu aja sama badan, enggak pak, itu buktinya apa? Ini dicari dulu bukti, itu bukti ya. Nah itu berarti bertabayun, ya, menjaga kehormatan. Ini penting. Coba tadi ada, saya tanya lagi, siapa yang di antara kita yang punya adik perempuan atau kakak perempuan? Ada, yang di bawah, yang di depan tuh, paling pojok. Albi, kamu punya kakak atau adik? Kakaknya sudah besar? Sudah. Oke. Anggap saya sebagai orang lain. Ya, saya sebagai orang lain. Buka WA, buka IG, misalnya IG ya. Saya screenshot. Sekarang kalau ada chat GPT ya, ada ini ya, AI. Saya klik di situ. Tolong, kira-kira sebagai adik marah nggak kalau kayak marah kan? Itu. Maksudnya mulai itu ya, agak-agak kamu semua nih. Oke, silakan berdiri dulu, boleh? Silakan. Oke, semuanya bisa di tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ayo, ada yang kurang fokus. Kita coba lagi ya. Slow. Sekejap ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya, kita akan percepat lagi sedikit sebagai bentuk konsentrasi dan ketika. Percepat ya. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Yang terakhir itu adalah bagaimana dampak dari media sosial tanpa adab. Tadi kita sudah bisa cek ya, banyak sekali yang beradab, dakwah dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah pertengkaran atau permusuhan. Ya, lanjut merusak persaudaraan atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Terus juga hikmah dari menerapkan adab ya dalam bersosial media, salah satunya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan pahala, tadi ada amal jariah ya. Jangan sampai hidup kita, sosial media kita diisi dengan hal yang tidak baik. Dan yang terpenting adalah menjadi sarana ibadah. Seperti tadi Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwasanya beliau tidak tahu siapa yang di Malaysia, siapa yang di Singapura ya. Kalian datang ke sini itu gara-gara sosial media ya.
ya. Orang tua pun samputiran dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat kelompok yang mana kita akan menyimpulkan secara bersama-sama juga. Dalam artian di sini Bapak sudah membuat salah satu ini bagus sekali ya warna-warni. Itu ada bermedia sosial dalam Islam ya. Di situ ada pengertian, terus dasar dalil dan terusnya ada hikmah, sikap sebagai pelajar muslim, contoh perilaku sampai juga ada sosial dalam bentuk yang larangan maupun sikap positif dan negatif. Baik, ini sudah ada nomornya, kita sepakati bersama saja. Kita akan bikin kelompok, ya. Silakan semua berdiri terlebih dahulu. Silakan dibimbing dulu. Baik, tampaknya sudah selesai untuk pembagian kelompoknya dan kursinya. Bapak mau tanya dulu, ketua kelompoknya tanya dulu, silakan. Nah, ada Haris, Rafli, Ahmad, Utorik dan juga Arga. Insyaallah, silakan ketua kelompoknya maju terlebih dahulu untuk mengambil materinya, silakan. Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan jelaskan. Oke, diperhatikan. Mohon kerjasamanya. Di situ ada kertas ya. Ini ada bentuk daripada karton yang sudah dipotong. Di dalamnya itu ada yang diisi sama double tip. Nanti kalian tempel. Jadi bentuk KTP-nya akan ditempel di dalam sini ya. Dalam sini. Terus diisikan sesuai dengan pembagian kelompoknya. Jadi yang dapat pengertian dengan dasar Islam diisi sesuai dengan dasarnya. Terus juga seterusnya sampai dengan contoh perilaku. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ditempel di dalam sini ada. Nah, ini kita buka dulu malunya. Dibuka dulu nanti ada bentuknya. Nah, gimana? Nah, ada kita ada ya. Dibuka dulu di sini ya. Kemana? Ini sudah ada bentuknya ya. Nah, di sangat berpartisipasi tinggi ya kelompoknya. Gimana menurut saya dong? Silakan kita presentasi terlebih dahulu. Kelompok lain silakan menyimak. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan Haris dengan katanya silakan berdiri. Oke, mulai pegang. Nah, silakan dipresentasikan untuk hasilnya. Pengertian media adalah sarana dan media sosial adalah media berbentuk digital. Dasar dalam Islam terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 6 atau Tabayun. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah. Silakan. Tapi dengan silakan. Yang sosial bermedia dampak negatif, merusak persahabatan dan menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Oke, tepuk tangan. Kelompok ini akan nama dengan Anda. Silakan. Kita belajar prinsip sikapnya jelas sebagai bentuk dakwah dan sarana komunikasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Kembali dengan Rafli. Silakan. Dampak sosial media, dampak positif, menyebarkan motivasi dan nasihat serta meningkatkan persaudaraan. Rekan-rekan persaudaraan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, ada dengan Pak Nek, silakan. Ada cara sosial media berkata baik, menulis yang baik, tabayun atau memberikan informasi, larangan tidak menyebarkan foto atau video tanpa izin. Tidak menyebarkan foto tanpa izin. Terima kasih. Kita fokus dulu jadi baik, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan presentasi dan juga kegiatan kelompok. Nah, tadi sudah Bapak bagikan juga, ya. Di situ ada, di sini bisa dilihat ada bentuk daripada saya berjanji secara individu.
Jadi tolong diisi sejujur-jujurnya. Ya, Bapak kasih waktu selama 1 menit setengah, 2 menit deh, 2 menit. Silakan tulis. Saya pegang. Ya. Nah, gimana, Riz? Bisa, Riz? Siap, bisa ya. Oke, sudah semua ya? Oke, rasanya sudah semua. Oke, silakan dalam hitungan ketiga semuanya diangkat dan berikan senyuman terbaik. Ya, senyuman terbaik hari ini dengan suara yang paling lantang. Ya, 1, 2, 3, sudah. Siapa yang mau membacakan? Yang menentukan dulu ya, 2 orang aja. Oke, silakan dari kanan terlebih dahulu. Silakan berdiri. Baca yang nyari nak. Biar tahu teman-teman mau jadi dari kotakan mana. Silakan. Saya bernama Katana, berjanji media sesuai adat Islam sebagai santri LDS Al-Masyarul Iman, yaitu saya berjanji akan menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya dan akan menggunakan dalam hal yang positif yang bernilai Islami. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sekian dari Bapak untuk pembelajaran pada hari ini. Media sosial adalah bentuk sarana. Media sosial itu adalah bentuk sarana yang dibentuknya dalam digital. Kejujuran ayat 11 ya, hadis Bukhari dan Muslim. Lagi selain itu tadi ya privasi ya. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini yang sangat menyenangkan. Saya kira sudah cukup. Kita akan lanjut ke depan dengan materi baru. Ya.